Abu Nawas memberikan suap kotoran sapi ke pejabat Konoha yang mata duitan, tapi malah diterima dengan senang hati. Bagaimana bisa itu? Nah, begini kisahnya. Berawal dari kondisi maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap di negeri Baghdad yang menjadi tempat Abu Nawas berada. Ketika itu masa kepemimpinan Baginda Raja Harun al-Rasyid sama seperti di negeri Konoha ya geng. Siang itu udara terasa panas, membuat Abu Nawas tampak bermalas-malasan di rumah saja. Ketika kantuk mulai datang, tiba-tiba terdengar suara salam. Assalamualaikum. Ada tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Abu Nawas. Tamu yang datang itu ternyata tetangga sebelah, si Mizan. Ada apa nih ente tumben-tumben siang-siang datang kemari? Tanya Abu Nawas usai bersalaman. Kemudian Mizan pun bercerita panjang lebar tentang kasus yang dihadapinya. Intinya, ia minta tolong Abu Nawas menyelesaikan masalah itu. Begini ceritanya. Telah berulang kali si Mizan mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Hakim di desanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang, sehingga ia menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok alias disuap. Walah, kok relate dia sama keadaan negeri Konoha sekarang. Tapi Mizan tahu bahwa menyogok itu diharamkan ajaran agama Islam. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, Mizan ogah menyogok hakim tersebut. Namun tingkah hakim tersebut membuat Mizan dongkol. Itulah sebabnya ia mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Tuan kan dekat dengan Baginda Raja. Tolong bantu saya, pinta Wak Mizan memelas. Ah, itu urusan kecil. Gak perlu lapor Baginda Raja segala, jawab Abu Nawas disambut wajah ceria Akang Mizan. Terus, saya mesti berbuat apa Tuan? Tanya Kang Mizan harap-harap cemas. Selanjutnya Abu Nawas memberitahu kiat menghadapi hakim mata duitan macam itu. Setelah mendengar ide dari Abu Nawas, Kang Mizan pun menyambut ide tersebut dengan senang hati. Baiklah Tuan, saya akan lakukan seperti yang Tuan resepkan, ujar Kang Mizan mohon diri. Seperti yang dinasihatkan Abu Nawas, Kang Mizan menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan kotoran sapi atau teletong hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, ia oleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu pun dibawa ke hadapan hakim. Saat itu juga hakim yang biasanya sok sibuk, langsung tidak sibuk sama sekali dan punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Kang Mizan. Kang Mizan kemudian bertanya, Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan? Hakim itu pun tersenyum lebar. Ah, kau jangan terlalu dalam memikirkannya, sambil ia mencuil sedikit mentega dan mencicipinya. Wah, enak bener mentega ini, ucap sang hakim. Sesuai ucapan Tuan sendiri tadi, jangan terlalu dalam loh, beber Kang Mizan. Dikarenakan urusan sudah kelar, maka Kang Mizan pun pamit pulang dengan perasaan girang. Apakah yang terjadi dengan teletong yang dicampur mentega itu? Wallahu a'lam bishawab.